الذي أنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تجعلنا من أهل البركة وتدخلنا في دائرة أهل الإنابة والمحبة وتجعلنا وتكتبنا في ديوان أهل محبتك ومحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم آمين ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan. Dan jikalau seorang hamba sudah melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hilanglah pandangan mata mereka ke tempat yang lain dan akan terus himung mabuk dengan rahmat, mabuk dengan kesucian, mabuk dengan keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Mudah-mudahan dengan kita kenal sama Allah, kenal lagi, akhirnya tambah dekat hingga kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menyambung perkataannya yang ke-44, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa la an tashaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Yang artinya, dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan dengan seorang yang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelar digelarkan bagi seorang yang selalu menurutkan hawa nafsunya? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebut bagi orang yang sudah dapat mengekang atau menahan hawa nafsunya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nafsu adalah musuh yang paling besar yang kita miliki. Dia tidak akan rela kita selamat. Dia tidak akan rela kita mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, nafsu ini terus akan menipu kehidupan manusia dan diri manusia itu sendiri. Sampai Rasulullah mengingatkan terus, hati-hati kalian dengan nafsu kalian. Tipu daya syaitan. Allah bilang apa? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan itu sangat lemah. Tapi nafsu ini, la ilaha illallah, tidak bisa dipercaya benar. Tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita tidur. Sebentar saja kita lalai, dia langsung masuk menyerang lagi dengan tipu dayanya. Jadi kita harus berhati-hati, karena dengan adanya musuh yang tidak pernah tidur ini, yang terus lapar, kekayaan yang banyak pun tidak akan mengenyangkan dirinya. Kedudukan yang tinggi setinggi apapun tidak akan menjadikan dia puas. Fir'aun itu bukan gara-gara digoda syaitan jadi seperti itu, tapi gara-gara nafsu.
Syaitan saja hormat sama Fir'aun. Aku ini bermaksiat tapi tidak pernah aku ngaku Tuhan, dia bilang. Ini Fir'aun ngaku Tuhan, berani dia. Kalah syaitan. Ini semuanya apa? Gara-gara nafsu. Nah, dan nafsu itu ada sama kita. Semuanya punya nafsu. Bagaimana caranya kita supaya kita selamat? Ilmulah. Ilmulah yang akan menjadikan kita bisa melawan hawa nafsu tersebut. Ilmulah yang menjadikan kita peka dan jeli. Oh, ini mau ditipu kita sama nafsu kita. Oh, kita ini mau ditipu dengan ini. Ketika kita marah, ketika kita tersinggung, ketika kita begini dan begitu, kita tahu ini mulai nafsu bermain. Nah, ketika nafsu bermain, kita sudah tahu bahwa itu musuh yang besar muncul. Kalau sudah muncul dia, jangan kita percaya. Tidak ada jalan lain untuk mengalahkan nafsu ini lebih kuat daripada sabar. Sudah kalau sabar. Ada suami istri ribut, ini punya salah. Istri bilang yang salah suami. Si suami bilang yang salah istri, dia bilang. Tidak akan habis-habis kalau main salah menyalah. Kalau mau menyelesaikan masalah dengan apa? Sabar, sudah. Langsung selesai itu masalah. Sudah kita ambil sabarnya. Orang yang mengenal nafsu dan tahu nafsu akan menghancurkan rumah tangga dia, nafsu akan menghancurkan perjalanan dia. Manusia ini tidak ada yang mau disalahkan. Jadi selesaikan dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabarlah nanti orang itu sadar sendiri. Ada barokahnya sabar ini. Barokahnya bukan main, tiba-tiba nyetrum orang itu bisa sadar nanti. Nabi Muhammad berapa kali menyadarkan orang dengan kesabaran Nabi Muhammad. Sabar ini memang bisa membuat orang sadar. Maka dari itu kita harus hati-hati benar dengan nafsu ini yang muncul pada diri kita sendiri. Karena dia pasti akan mau menghancurkan hidup kita dan perjalanan kita dan nasib kita. Jangan temani nafsu. Siapapun dia, walaupun nafsu ini bukan berbentuk pada diri kita, tapi berbentuk di diri orang lain sudah. Maka jangan temanilah manusia hidup yang penuh dengan nafsu, banyak nafsunya. Itulah dilarang kita berteman sama orang yang rakus. Rasulullah melarang kita berteman dengan orang rakus, orang yang menghayal dunia terus. Rakus, pengen ini, pengen punya 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 ini. Setiap hari bertambah pengen punyanya. Nah, orang yang rakus, yang dikuasai nafsu jangan ditemani. Karena bisa merusak diri kita. Karena bisa merusak pikiran kita dan merusak perjalanan kehidupan kita. Akhirnya bisa sesat kita gara-gara pikiran ini digiring oleh nafsu sesat. Tapi kalau sudah pikiran kita digiring sama Allah dari cahaya ilmu terus masuk, akhirnya yang kita inginkan ridhonya Allah, yang kita inginkan sabar, yang kita dapatkan tawakal, yang kita dapatkan yakin, yang kita dapatkan iman, yang kita dapatkan syukur, yang kita dapatkan yang baik-baik. Tapi kalau nafsu, yang kita dapatkan rakus, yang kita dapatkan angan-angan, yang kita dapatkan hayalan, yang kita dapatkan, nah ini sudah mulai sesat. Disesatkan oleh nafsu. Maka dari itu janganlah berteman dengan orang yang terlalu bernafsu, benar. Na'udzubillah. Al-Imam Ahmad bin Athaillah bilang, kalau sekiranya engkau berkawan dengan seorang yang bodoh, ada orang bodoh, kita tidak boleh memang berteman sama orang bodoh. Ada teman, ada kenalan. Kalau teman itu kita curhat, itu teman. Duduk, tukar pikiran kita sama pikiran dia ini menyambung. Itu namanya teman.
Tapi kalau kita kenal-kenal saja dia, oh ini kenal, ketemu di sini, ketemu di sini, ketemu di sini, kenal. Tapi tidak duduk, tidak pernah berteman, tukar pikiran terus, tidak pernah. Ini bukan teman. Itu tidak boleh kita sama siapapun kita harus menegur, berdosa kita. Oh fulan keluarga kita, harus negur. Keluarganya apa? Teman? Bukan. Beda, teman ini dekat kita sama dia. Teman ini bisa-bisa kadang-kadang lebih dekat daripada saudara sendiri. Dulu sahabat Rasulullah dulu punya sahabat, punya teman. Dan teman-temannya Rasulullah semuanya ngikutin apa yang difikiran Nabi Muhammad. Nah, di dalam hidup ini kita disuruh teman, kita punya teman. Seperti kita disuruh punya istri, disuruh kita punya anak, disuruh kita ini dan itu. Nah, kita juga disuruh punya teman. Tidak boleh hidup tidak bergaul, harus ada teman kita hidup. Karena dengan kita berteman sama yang baik, kita akan jadi baik. Kadang-kadang keluarga jadi teman. Kadang-kadang istri bisa jadi teman juga. Itu hebat. Bisa dua kedudukan dia. Jadi istri juga, jadi teman juga. Begitu juga suami. Jadi suami juga, jadi teman juga. Begitu juga anak. Kadang-kadang si anak sama si bapak bisa jadi teman, bisa jadi anak. Nah, teman harus memilih. Sama seperti kita memilih istri. Oh, kalau kita sama orang, harus sama orang itu harus negur, tidak boleh memutuskan silaturahmi. Kalau ketemu, assalamualaikum. Oh, ini ahli maksiat, tukang bohong. Walaupun ahli maksiat, walaupun tukang bohong, tidak boleh kita beda-bedakan. Harus kita assalamualaikum. Tapi tidak boleh jadi teman. Nah, boleh. Ada orang-orang yang dilarang sama Allah untuk tidak boleh kita berteman sama mereka. Tukang bohong, orang munafik, tidak boleh kita berteman sama dia. Tapi kalau ketemu, tidak boleh memutuskan silaturahmi. Kita harus assalamualaikum. Tidak boleh kita tidak negur, berdosa kita. Kita namanya tukang putuskan silaturahmi. Begitu juga berteman sama orang yang senang memutuskan silaturahmi. Orang qati'ur rahim, tidak boleh kita berteman sama mereka. Apa? Orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kita boleh berhubungan dengan siapapun dan harus kita punya hubungan dengan siapapun. Tapi berteman harus memilih. Teman ini kita tukar pikiran, duduk sama dia, dia tahu rahasia kita. Tidak boleh sembarangan. Belum tentu orang itu kenal teman dia, belum tentu. Nabi Muhammad bilang al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu tergantung atas agama temannya. Mau tahu nih orang, lihat berteman sama siapa dia. Kalau dia berteman sama orang soleh, namanya orang ini orang soleh. Kalau ini orang berteman sama orang yang cinta sama Nabi, namanya dia ini pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man 'ashara al-ashraf 'asha musharrafan wa mu'ashir al-adlal ghaira musharraf. Dibilang, siapa yang bergaul dengan orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Nah, dari kerendahan akhlak manusia, bahwa ini orang rendah, ini orang tidak bisa dijadikan teman sudah. Siapa orang yang disifatkan oleh Imam Ahmad tadi? Sekiranya engkau berkawan dengan seorang yang bodoh, yang ini bodoh, tapi bodohnya dia tidak menurutkan hawa nafsunya. Yang tidak menuruti hawa nafsunya, orang yang bodoh, tidak punya ilmu, tapi tidak menurut hawa nafsunya, itu sebenarnya tidak dibilang bodoh. Tapi mungkin kita lihat dia tidak punya ilmu banyak, tidak hafal Al-Quran mungkin, tidak hafal ini dan itu, tidak pintar ilmu nahu. Tapi orang ini walaupun dia tidak pintar ini dan itu, orangnya tidak mengikuti hawa nafsu, orangnya tidak rakus.
itu lebih baik daripada berkawan dengan seorang yang alim. Orangnya alim, tapi menurutkan hawa nafsunya, hidupnya dengan egonya, hidupnya dengan menuruti hawa nafsunya. Oh, aku ini alim, kamu harus hormat sama saya. Aku ini orang hebat, aku ini habib, aku ini kiai, aku ini gus, aku ini guru. Kamu harus cium tangan, kamu harus hormat. Orangnya mau ngikuti nafsunya terus, bahwa dirinya lah yang paling hebat. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi orang yang alim, yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Mau dibilang ilmu, punya ilmu dari mana? Kalau orang sudah sombong, orang sudah ngomong akulah paling hebat, doa minta dia yang harus doa, semuanya harus dia yang menang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba yang mana seperti ini? Yang kita tahu orang tambah berilmu, tambah takut sama Allah. Seperti yang kita dengarkan dulu. Semua guru-guru kami, semua para aulia di buku mereka, kalau ditanyakan siapa engkau? Aku adalah dosa yang hidup. Dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kami ini dosa. Sebatangan ini dosa yang muncul hidup di muka bumi ini. Cuma yang membagikan kami yakin hidup, yang membuat kami bisa percaya diri, masih bisa merasakan bahwa Allah masih bisa melihat kami. Kenapa? Kami melihat sifat Allah yang maha pengampun. Inilah pegangan erat kami, pegangan yang kuat kami, berpegangan dengan kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Dan kami tidak akan meninggalkan meminta ampun terus sama Allah setiap hari. Karena kami tahu benar, sekujur tubuh ini semuanya penuh dengan dosa. Semua para wali pegangannya itu, tidak pernah ngerasa dirinya hebat. Disuruh doa saja dulu guru-guru kami, berebut sampai nunggu siapa yang mau berdoa. Kenapa? Karena tawadhu. Tidak ada yang merasa diri bagaimana. Tidak ada yang memuaskan nafsu, karena tahu mereka takut dengan kejahatan nafsu. Hati-hati kita jadi hidup. Gara-gara nafsu akhirnya doa kita tidak diterima sama Allah. Gara-gara nafsu nanti amalan ibadah kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bodoh, kalau dia bisa menahan, mengekang nafsunya, sudah tidak dibilang bodoh lagi. Tapi kalau orang punya ilmu, walaupun ilmunya banyak, pinter, hebat, tapi dia tidak mengekang hawa nafsunya, rakus dan lain-lainnya, orang ini tidak dibilang punya ilmu. Walaupun berilmu, tidak dibilang punya ilmu. Kenapa? Ini orang bernafsu, bukan berilmu. Tidak ada manfaat. Jadi jangan sampai kita punya nafsu, bukan punya ilmu. Kita sangka ilmu yang kita punyai, tidak tahunya nafsu. Ada orang punya harta. Oh, ini orang berharta, bukan punya harta, punya nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebaliknya dibilang, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat mengekang dan menahan hawa nafsunya? Kebodohan apa mau dibilang? Kalau orang sudah bisa menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, orang itu sudah tidak dibilang bodoh lagi. Dibilang orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang melihatnya saja, oh, ini orang-orang hebat. Tidak perlu kita melihat dia hafal ini atau hafal itu. Dengan dia bisa menahan hawa nafsunya. Wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah dari kejahatan hawa nafsu tersebut, dan dunia dan harta dan tahta, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Jagalah hati kita ini dengan banyak-banyak berzikir. Zikrullah inilah yang menjadikan nafsu kita insyaallah lemah dan kalah dengan diri kita. Kembalinya kita mesti duduk dengan Allah
supaya Allah memperbaiki pikiran kita, supaya Allah memperbaiki hati kita, supaya Allah memenangkan peperangan kita dengan hawa nafsu. Sayyidina Umar habis perang Badar, Rasulullah bilang ada peperangan lebih besar lagi daripada perang Badar ini. Ya Rasulullah, adakah peperangan lebih besar daripada peperangan Badar? Sahabat cuma 313 orang menghadapi musuh ribuan. Sahabat cuma 300 orang. Yang bawa pedang ada berapa orang saja? Yang bawa pasukan panah cuma berapa biji saja? Menghadapi orang yang komplit peralatannya, bisa menang. Rasulullah habis pulang, ada peperangan lebih besar lagi daripada peperangan ini. Apa itu ya Rasulullah? Adakah peperangan lebih dahsyat daripada peperangan ini? Untung kita bisa selamat dan menang. Ada, Rasulullah bilang. Perang apa lagi ya Rasulullah? Ini perang mengorbankan nyawa dan lain-lainnya. Perang dengan hawa nafsu kalian. Nafsu kalian ini. Kita hidup di dunia yang sementara ini. Kalau kita bisa memeranginya, kita akan senang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan bahagia dan sukses manusia yang sudah membersihkan hatinya dari segala penyakit dan dari segala bisikan-bisikan hawa nafsu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat tinggalnya adalah sorga. Yang tinggal di sorga ini adalah manusia-manusia yang takut sama Allah, wa nahan nafsa anil hawa. Yang menahan hawa nafsunya. Mereka di dunia ini perhatian benar, jangan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti ada setan. Tidak tahunya omongan kita, jiwa kita itu dari nafsu yang berpikir. Itulah musuh yang paling dahsyat, lebih jahat dia daripada syaitan. Nafsu inilah yang membisiki manusia, bisa sombong, bisa ujub, bisa iri, bisa dengki, bisa rakus dan lain-lainnya. Siapa? Nafsu. Maka jagalah diri kita benar-benar daripada hawa nafsu. Dia bilang kalau makan kita kenyangkan perut kita, sudah tidak mau makan lagi. Tapi kalau nafsu kita kenyangkan dia lapar lagi. Dia lapar lagi, mau lagi. Orang cinta dengan kekuasaan. Dikasih kekuasaan, pengen kekuasaan lagi. Dikasih kekuasaan, pengen lagi. Lapar lagi. Dahsyat. Kalau sudah diberi makan di nafsu, bisa lupa daratan orang. Kita lihat sekarang bagaimana di depan mata kita semuanya. Yang banyak membinasakan kehidupan, pikiran orang, dan lain-lainnya adalah nafsu. Tapi kalau minum, coba kita minum, perut kita minumin. Sudah kenyang perut? Tidak ada, kasih minum lagi dah. Tidak mau. Kasih makan, udah kenyang, Bib. Tak sanggup lagi sudah. Kenapa? Perut ini tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah yang dikenyangi nafsu, tidak bisa ngomong lagi. Atas sudah dikasih rezeki yang banyak, tetap masih kurang saja. Jadi hati-hati dengan kejahatan nafsu ini, dia tidak akan kenyang-kenyang. Sekiranya apa yang harus kita ambil di dunia ini, kita harus mengerti benar. Oh, ini dunia tempat ibadah. Ini tempat aku mencari ridha Allah. Ini tempat aku mengekang nafsuku. Kalau nafsuku mau ini, aku harus kekang, aku harus mengikuti. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah bilang, sampai kemauan kalian, keinginan kalian, nafsu kalian mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi besar Muhammad. Sampai keinginan kita ini sama dengan keinginan Rasulullah. Rasulullah ingin kita begini, kita ingin begitu. Sampai keinginan kita ini sama dengan keinginan yang Allah inginkan. Allah perintahkan kita untuk sabar, kita ingin kita jadi orang sabar. Kita ingin kita jadi orang yang tawakal.
Kita ingin kita hidup di dunia ini seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hingga dunia yang banyak kejadiannya ini, yang banyak ujiannya ini tidak menipu kita dan kita terus berjalan di jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tawakal, sabar, yakin, balik lagi syukur, tawakal terus sampai menembus surga kita. Sampailah kita di perjalanan dan selamatlah kita di sana insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita yang sementara ini membawa berkah dan kita mengerti bukan hidup untuk mengombar hawa nafsu. Maka dari itu janganlah berteman dengan nafsu dan janganlah berteman dengan orang yang bernafsu. Nafsu terus hidup. Akhirnya kita celaka, dicelakai oleh nafsu tersebut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ya dzat tauli anal faqir. Ya Allah sang pemberi, aku hamba-Mu yang fakir, yang lemah ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Jangan tinggalkan kami, pelihara kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami ilmu ladunni wal mashrabus safil hani. Berikanlah kami keberkahan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan ma'inna ala siyam wal qiyam. Ya Rahim ya Rahman. Ya Dzat Tauli ana al-faqir wa ya Dzal Izzati ana al-haqir. Ya Dzat Tauli الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Habib minta maaf semua kepada semua hadirin. InsyaAllah hari Minggu depan kita mau umroh ya, jadi saya minta maaf kalau ada salah, ada kekurangan, ada kesalahan, minta maaf, minta ridhonya dunia dan akhirat, dan doakan Habib kalau habis sholat atau ada kirim Fatihah ya, mudah-mudahan umroh mabrur, diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah, dilancarkan segala perkaranya, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.